Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Hari ini malam hari ya. Sekarang saya lagi ngambil video malam karena sempatnya malam aja. Eh, saya pengen cerita soal faktor apa sih yang mempengaruhi akurasi atau ketepatan kita di dalam memanah. Jadi ada beberapa faktor tentunya, tapi sebelumnya mungkin saya pengen cerita satu hal pembuka dulu lah. Yang pertama teman-teman, kalau kita lihat orang memanah grouping, jadi grouping itu tepat sasaran lah semuanya. Anak panah itu ngumpul di satu tempat gitu loh. Jadi jika ada target, dia ngumpul grouping ke situ. Jadi bagaimana orang-orang bisa grouping seperti itu? Jawabannya satu kata saja sebenarnya, itu sama. S-A-M-A. Apa saja yang sama? Jadi hasil yang sama, tepat sasaran semua itu juga dihasilkan oleh proses yang sama. Yang pertama tentu busur yang digunakan sama, anak panah yang digunakan seluruhnya berat sama, kekakuannya sama, panjang sama, bahan sama, panjang fletching sama, tinggi fletching sama, kemudian juga bidikan sama, panjang tarikan si pemanah sama gitu loh, jarak memanah sama. Jadi jika seluruh komponen ini sama, maka hasilnya juga akan sama. Masalah kita hari ini, hasil tembakan kita kan berantakan, ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ke kiri, ke kanan dan sebagainya. Itu karena ada hal yang berbeda di setiap tembakan seperti itu. Nah, jadi berikut ada beberapa faktor yang mempengaruhi akurasi tadi. Sebelumnya juga sedikit lagi, konsep sama ini teman-teman itu diaplikasikan pada busur modern sebenarnya. Kalau teman-teman lihat busur modern seperti busur compound atau recurve ILF, busur compound contohnya. Busur compound itu adalah busur yang disetting dengan panjang tarikan yang sama. Jadi itu busur ditarik, dia nggak bisa ditarik lagi, nggak bisa kurang juga, nggak bisa lebih. Jadi dia akan mentok di satu panjang tarikan. Nah, jadi panjang tarikannya sama. Anak panah yang digunakan untuk anak panah compound itu memang terukur, kekakuan sama, berat sama, panjang sama dan sebagainya. Kemudian untuk bidikan sama, ada namanya sight atau visir alat pembidik. Itu bahkan pakai teleskop, alat pembesarnya lah gitu loh. Jadi wajar saja orang-orang compound, atlet compound itu ketika berlatih grouping gitu. Kemudian juga kita bisa lihat recurve ILF, untuk panjang tarikan sama digunakan alat bantu bernama clicker. Untuk membidik ada sight atau visir. Untuk peredam busur agar tidak bergetar ketika rilis ada stabilizer. Nah, jadi alat-alat bantu di busur modern itu untuk menghasilkan kata sama tadi. Sehingga panjang tarikan persis sama, berat anak panah persis sama. Kenapa busur modern, anak panah modern itu pabrikan, karena memang diproduksi dengan berat yang seragam gitu loh. Kemudian jarak latihan sama, sehingga hasil mereka memang luar biasa sama. Teman-teman, untuk busur horsebow atau tradisional sendiri, konsep sama ini kita lakukan hanya berdasarkan by feeling saja, dari perasaan kita saja. Panjang tarikan perasaan sama dengan yang tadi, bidikan perasaan sama, anak panah ya tidak persis seragam tapi diusahakan sama seperti itu. Kayak itu pembuka lah dari awal. Berikutnya apa sih faktor yang mempengaruhi akurasi ini sendiri? Oke. Yang pertama adalah faktor peralatan tentunya. Apa itu peralatan? Busur dan anak panah. Oke, pertama kita bahas busur terlebih dahulu. Faktor yang mempengaruhi dari sisi busur. Yang pertama tentu berat tarikan. Berat tarikan yang cocok bagi si pemanah. Teman-teman boleh berat tarikan itu boleh tes. Pegang itu busur, tarik, tahan beberapa masa. Apakah ada tremor di tangan kita atau enggak? Kalau ada tremor berarti belum cocok. Jadi boleh yang di bawah itu dicari gitu loh. Nah, pertama berat tarikan. Yang kedua adalah memang kualitas daripada busur. Ada beberapa busur yang larinya amburadul, kacau. Itu kadang beberapa faktornya adalah brace height kadang terlalu rendah. Itu beberapa pernah saya temukan, busur ini kacau sekali, ternyata brace height-nya rendah sekali gitu loh. Nah, jadi kalau faktor busur, memang ada busur yang akurasinya bermasalah. Itu ya di pembahasan lain lah. Mungkin teman-teman bisa tanya-tanya ke guru-guru, ke coach, ke boyer-boyer yang lain. Kemudian busur sudah
Faktor busur juga mempengaruhi. Berat tarikan yang tidak cocok itu berpengaruh kepada akurasi, atau berat tarikan yang cocok, atau memang breast height yang terlalu rendah atau breast height yang terlalu tinggi, atau busur dengan hand shock yang terlalu besar, itu berpengaruh kepada akurasi. Yang kedua, anak panah. Kecocokan anak panah dengan busur baik dari segi berat, kemudian keseragaman anak panah. Jika kita berlatih menggunakan beberapa anak panah, dipastikan setiap anak panah yang kita pakai itu memang anak panah dari bahan yang sama, anak panah dengan panjang yang sama, anak panah dengan berat yang sama, anak panah dengan flashing yang sama. Jadi selain anak panah yang cocok dengan busur, usahakan setiap anak panah dipakai itu dengan bahan yang sama, panjang yang sama, berat yang sama, flashing yang sama, berat poin yang sama. Karena kalau berbeda-beda, hasilnya juga berbeda-beda gitu loh. Nah, itu diantara faktor pertama yang mempengaruhi akurasi atau ketepatan kita dalam memanah. Pertama, peralatan, busur dan anak panah. Yang kedua adalah kita sendiri sebagai seorang pemanah. Dari diri kita sendiri sebagai seorang pemanah, ada beberapa faktor lagi. Yang pertama adalah konsistensi teknik atau form. Konsistensi teknik atau form ini maknanya apakah kita mampu memastikan panjang tarikan kita setiap kali menembak itu sama. Apakah kita bisa mampu memastikan bidikan kita setiap kali menembakkan anak panah itu sama. Apakah kita bisa mampu konsisten atau memastikan setiap pola rilis kita sama. Karena ada sedikit perbedaan saja hasil akan bermasalah. Jadi yang pertama itu adalah konsistensi daripada form atau teknik kita, baik dari segi panjang tarikan, baik dari segi cara membidik, baik dari segi waktu membidik, baik dari segi cara rilis, pelepasan. Ada sedikit saja bermasalah, maka hasilnya akan berbeda-beda. Nah, yang berikutnya adalah fisik. Yang pertama adalah konsistensi teknik sebagai pemanah. Yang kedua fisik. Maknanya kalau fisik lagi nggak sehat, memang berpengaruh ke akurasi juga. Karena memanah itu butuh fisik untuk menarik. Jadi kalau fisik kita sedang bermasalah, itu akurasi juga bermasalah. Tembakan pertama mungkin masih bisa dikondisikan. Tembakan kedua semakin banyak menembak karena fisik lemah, semakin menurun. Awalnya mungkin bisa menarik tembakan pertama full draw, tembakan kedua geser 1 inci saja, maka hasilnya akan berbeda. Nah, yang kedua adalah urusan fisik. Yang pertama tadi konsistensi form, konsistensi teknik kita. Yang kedua adalah fisik kita, itu juga berpengaruh kepada akurasi. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah mental. Mental kita sebagai seorang pemanah itu juga berpengaruh besar terhadap akurasi. Kalau kita berlatih di belakang rumah seperti saya ini pemanah belakang rumah ya. Jadi itu terkadang akurasi kita bagus. Kalau kita hadir di sebuah event panahan, di lomba panahan dan sebagainya, di mana banyak orang, banyak guru-guru, master-master, coach-coach, para pelatih, orang-orang yang sudah luar biasa di panahan, itu mental kita down, hasil tembakan kita berantakan, teman-teman. Jadi faktor mental juga berpengaruh terhadap akurasi atau ketepatan kita dalam memanah. Jadi kita live saja, ambil siaran langsung di Instagram atau di Facebook, live, kita bikin live, kita coba memanah. Itu saja bisa mempengaruhi akurasi kita karena mental kita teruji kalau lagi live gitu loh. Nah, jadi dari sisi kita si pemanah, yang pertama itu konsistensi teknik atau form kita. Yang kedua yaitu fisik kita, kuat, sehat atau enggak. Yang ketiga ya berikutnya adalah mental. Itu dari sisi kita si pemanah. Yang berikut, alhamdulillah. Yang berikutnya adalah faktor jarak. Jadi jarak adalah faktor penentu akurasi atau ketepatan juga. Kalau saya pribadi mungkin di 5 meter lah masih bisa dikondisikan. 10 meter udah agak masih masuk lah, cuman agak berjarak. 15 meter saya udah agak mulai ngambang. 20 meter itu mulai kemana-mana. 25 mulai keluar target, ke semak-semak, nancap di pohon dan sebagainya. Jadi jarak juga berpengaruh gitu loh. Jadi itu teman-teman diantara faktor-faktor yang tentunya mempengaruhi akurasi atau ketepatan kita di dalam memanah. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya satu saja, pelajari ilmunya, istiqomah berlatih. Jadi pelajari ilmunya, istiqomah berlatih. Yang pertama dari sisi peralatan, pelajari ilmunya. Busur bagaimana, anak panah bagaimana. Kemudian dari sisi form, konsistensi form teknik kita, yaitu berlatih setiap hari. Dari sisi fisik kita, yaitu berlatih setiap hari gitu loh.
Kemudian dari sisi mental kita, ya istiqomah, hadir di event-event, latihan dan sebagainya. Istiqomah intinya. Yang berikutnya adalah jarak. Jarak pun juga istiqomah. Latihan terus, latihan terus. Kalau Imam Taibuga, ada salah seorang imam panahan Taibuga, beliau alumni pemanah Mamluk. Di antara rukun panahan yang beliau masukkan adalah mampu menembak di jarak yang jauh. Nah, jadi memang jarak berpengaruh, tapi kalau Imam Taibuga katakan mampu menembak di jarak yang jauh termasuk daripada rukun panahan, kata beliau. Walaupun Imam Ibnu Qayyim dan imam-imam lainnya tidak memasukkan itu ke dalam rukun memanah. Oke. Nah, itu di antara faktor-faktor yang mempengaruhi akurasi dan ketepatan seseorang dalam memanah. Mungkin saya ulang lagi yang pertama, itu peralatan, busur dan anak panah. Busur yang cocok, anak panah yang cocok, busur yang kita kuat menarik dan sebagainya, anak panah beratnya berapa, anak panah harus seragam gitu loh. Yang pertama busur dan anak panah alias peralatan. Yang kedua faktor si pemanah. Di dalamnya ada konsistensi form teknik kita, di antaranya ada kekuatan fisik kita, di antaranya ada mental kita sebagai pemanah. Yang ketiga adalah jarak, teman-teman. Nah, jadi semuanya ini, ketiga-tiga faktor mempengaruhi akurasi ini hanya mampu dikondisikan dengan mempelajari ilmu dan istiqomah berlatih. Kemudian yang tidak pentingnya adalah pray, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para sahabat terdahulu kan, kita contoh juga Imam Syafi'i rahimahullah, itu adalah seorang imam yang istiqomah berdoa meminta ketepatan memanah setiap kali meminum air zam-zam. Nah, jadi jangan lupa berdoa, karena kita sebagai seorang muslim tidak hanya sekedar sport, tidak hanya sekedar olahraga, tidak hanya sekedar belajar seni ketangkasan, tidak hanya sekedar belajar kebudayaan, tetapi ini adalah it's sunnah. Jadi ada nilai pahala di dalamnya, jangan lupa berdoa. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.